kami persilahkan untuk sambutan. Nanti doa pembukaan biar Bapak Ketua Panitia nanti. Saya persilahkan, monggo. Beri tepuk tangan buat Bapak Ketua kita. Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, tanpa basa-basi tidak ada pujian, langsung sambutan ini. Nggak apa-apa ya? Biar tambah semangat, Pak. Iya, saya berharap tadi ada pujian dulu, Mas, sehingga ada semangat roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, yang kami hormati Ibu Mantu Pendeta Indri, yang kami hormati Ketua Umum Majelis yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subari dan seluruh jajaran majelis, yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh tim panitia dan bapak-bapak KPJ yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita perjalanan dari Pati sampai tempat ini dalam keadaan penuh sukacita. Ya, kalau saya mengatakan tidak kurang suatu apa-apa, pasti ada yang kurang. Tapi penuh sukacita, itu sudah melimpah melebihi segala sesuatu. Kepada panitia saya ucapkan terima kasih untuk pekerjaan yang luar biasa yang telah disusun di dalam menjalankan amanat pengurus untuk mengadakan retreat, yang kebetulan pada malam hari ini tempat yang dipilih adalah tempat yang bagi kami Immanuel membawa kenangan di sini, karena ada slogan yang luar biasa di sini. Slogannya, mohon maaf saya sampaikan supaya ini juga nanti harus ada slogan untuk KPJ ya. Slogannya itu sayur kol dulu. Ya, jadi ada kenang-kenangan di sini. Mas Dian nanti tolong nyanyikan lagu sayur kolnya ya. Lupa ya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk majelis kami ucapkan terima kasih, begitu luar biasa memberi kepercayaan kepada kami, membimbing kami khususnya komisi pria jemaat Pak D. Weryono yang selalu memberi masukan arahan kepada kami pengurus untuk melaksanakan kegiatan. Walaupun masih ada di sana sini kekurangan kami memohon maaf dan selalu mohon petunjuk dari komisi pria jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini tentu saya hanya menyampaikan rasa sukacita atas nama pengurus bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dirancang selama ini untuk sampai pada retreat ini, maka pada kesempatan ini salah satunya adalah kegiatan basar. Tentu bapak-bapak di tempat ini mewakili dari kelompok. Kesempatan yang indah ini saya menyampaikan terima kasih. Inilah karya bapak-bapak dari kelompok di dalam melaksanakan basar sehingga kegiatan retreat ini bisa terlaksana, satu bantuan dari majelis gereja dan satu dari bapak-bapak dari kelompok yang luar biasa. Aplaus untuk bapak semua. Dan sebelum sampai pada pembukaan daripada acara ini, saya pada kesempatan yang baik ini, mumpung ini momennya bagus, kesempatannya tidak bisa tidak bisa saya lupakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya memohon dengan kerendahan hati saya yang rawuh ini pada bulan September nanti bisa terlibat di dalam KOR KPJ. Ya, amin. Ya. Siap Bapak? Kok hanya 5? Siap? Kok hanya separuh? Belum semua? Siap? Ya, oke. Pria jemaat? Masih ingat belakang kok nggak ikut ya? Ya, ini cowok semua ini, laki-laki juga pria semua. Pria jemaat? Oke. Pria jemaat? Oke. Luar biasa. Ya. Oke, dengan memohon pertolongan dari Allah Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, maka pada kesempatan yang luar biasa indah yang disediakan Tuhan malam hari ini, saya selaku Ketua KPJ menyatakan bahwa kegiatan retreat KPJ tahun 2024 dimulai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, dan acara sudah dibuka oleh Bapak Ketua kita. Ada sukacita? Amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kita berdoa dulu. Kami persilahkan untuk Ketua Panitia untuk membuka dalam doa.
kasih. Mari Bapak-bapak dan Ibu, kita bersama berdoa untuk membuka acara pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini, di perjalanan kami dari rumah kami masing-masing di Pati. Kami boleh tiba di tempat ini di Gereja Sejahtera Ngablak Magelang dalam rangka kami mengadakan retreat pria-pria jemaat GITJ Pati yang akan berlangsung hari ini 19 Juli sampai dengan besok 20 Juli 2024. Terima kasih Engkau memberikan kami sukacita, Engkau anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama hadir di tempat ini, di aula di tempat ini. Kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati kami semua, dan kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta, pembantu Pendeta Indri Citra Ningtyas, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan firman yang akan kami dengar boleh memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pria-pria jemaat yang berkualitas dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sesi pertama ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Siapa memuji Tuhan? Oke. Kita nyanyikan sama-sama, tahu lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Boleh tepuk tangan, boleh angkat tangan, biar makin hangat. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari kita tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan. Amin. Kita tunjuk lagi. Memuji Tuhan. Mau berdiri bersama-sama? Mau joget sama-sama? Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Siapa? Kau saudariku. Tiada yang dapat Memisahkan. Amin. Kau sahabat dan kau saudaraku. tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. Haleluya. Siap untuk bangkit menyerukan nama Yesus, amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita akan bangkit, kita akan serukan nama Yesus, dan kita akan terus maju untuk menyatakan kuasanya. Bangkit, serukan nama Yesus, amin. Siapa yang siap berjuang tangan? Maju, nyatakan kuasanya. Siapa yang akan kita buat gemetar? Iblis gemetar, kalahkan tidurnya dengan kuasa nama. Bagaimana kita katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Ada sukacita, amin. Rasakan lagi, bangkit, dan kita akan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus, dan kita akan maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita akan buat iblis gemetar. Iblis gemetar, tipu dayanya dengan. Are you ready? Nama siapa yang akan muliakan? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya katakan semua saja di Tuhan, nama Yesus, nama Yesus, Menara yang kuat, nama Yesus, benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus. Mari kita joget buat Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, namamu sungguh menara yang kuat. nama Yesus, Kota benteng, benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
semua. Nama Yesus di atas nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus. Di atas apa? Di atas segalanya. Amin. Haleluya. Luar biasa ya kakak ya, semangatnya ya. Semangat sekali. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, kita sedikit pemanasan dulu ya. Kita sedikit ice breaking studi. Kalau halo, biasanya tangannya gimana halo? Kalau ada telepon, halo gitu. Biasanya gini, halo. Kalau hai, tangannya gimana? Hai. Sekarang dibalik. Kalau saya bilang halo, tangannya. Kalau saya bilang hai, halo, telepon. Oke, ada yang sudah berpengalaman kelihatannya. Kita coba ya. Halo. Lo. Siap. Hai. 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 Oke, kita lihat kanan kiri ya, depan ya. Kalau ada yang salah, silahkan nanti berdiri sebentar. Siap ya, sebentar aja. Tidak ada hukumannya, tidak boleh menghukum, saya tidak berani menghukum. Oke. Hai. Halo. Hai. Hai itu tangannya gimana yuk? Oke, sekarang dua kata. Halo, hai. Lo. Hai, halo. Halo, hai. Sekali lagi, 3 kata. Halo, hai. Hai, halo. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kita nyanyikan na. Hai. Siap puji Tuhan dengan sukacita lagi, amin? Oke, kita akan terus puji dengan sukacita. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Untuk senantiasa kita harus tetap bersyukur. Katakan na. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku kuatkan padamu. Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat kakiku, sebab rahmatmu baru setiap pagi.
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Saya sampai haus Bapak. Sampai haus. Maaf ini. Tapi semangatnya luar biasa ya. Amin, puji Tuhan. Tidak terasa cuaca dingin pun jadi hangat ini. Sudah ada yang sudah merasa hangat? Sudah Belum, berkenan? Belum. Masih belum? Masih belum. Saya ini sebenarnya enggak kuat kalau dingin sebenarnya. Itu istri saya maka saya aja gitu. Bukan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi. aku hendak bernyanyi bagimu. Selama kami masih hidup, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu. Selagi kami ada, Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Pujian dan pengagungan kami. Biarlah manis kau dengar. Ini kami Tuhan. Biar kau mendengar suara hati kami. Jadi suatu korban yang baru dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. dan hatiku bersuka karenamu. Kita kali katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi Tuhan, selama
Haleluya. Setiap waktu Nyanyian pujian dan pengakuan kami hanya kepada-Mu. nyanyian pujian dan pengagungan Thank you Lord Jesus. kepadamu. Biarlah manis Kau dengar doa. Biarkan manis Kau dengar Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku Bersuka karena-Mu. karena Sekali katakan, inilah yang kurenungkan. Kita katakan sama-sama. inilah yang kurenungkan. Mari Tuhan, Kau lihat hati kami. Kami datang ke tempat ini untuk mencari Engkau. Engkau lihat kami Tuhan. Kami rindu. Kami rindu akan Engkau dan jemaat-Mu. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, kami semua. Tolong kami. Tolong kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biar yang manis Kau dengar. Kalau manis Kau dengar Tuhan. Ini kami Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang kurenungkan. Haleluya.
Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengatur waktu pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami akan bersama-sama merenung-renungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Namun dengan iman kami percaya bahwa Allah kami tidak terbatas kuasanya. Roh Kudus memampukan kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada setiap kami. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Kami persilahkan Engkau ya Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini, untuk menguatkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau hendak menyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dimuliakan Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Boleh digeser sedikit, silau sekali. Saya jadi terlihat lebih cantik. Kan memang saya paling cantik. Begitu. Kan memang benar, tidak ada yang lebih cantik dari saya pada malam hari ini. Maksudnya karena saya perempuan sendiri. Baik. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini merasakan sukacita luar biasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi di bulan Juli ini 2 kali saya bertemu dengan panjenengan dalam suasana ibadah, betul ya? Kemarin di awal bulan saya bertemu dengan panjenengan semua di gereja, ya kan ya? Nah, dan sekarang di sini masih dalam bulan yang sama tapi suasananya sangat berbeda. Betul apa betul? Nah, okay. Kalau di sana sumuk, kalau di sini dingin. Betul, betul. Nah, ngoten nggih Pak, siap Pak. Dan tidak hanya itu saja Pak Sarbini, tapi tadi saya menyaksikan sungguh luar biasa sambil berjoget-joget, sambil meskipun kedinginan jadi ndak jadi kedinginan, semangat rak karu-karuan kalau bahasa saya ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi Prasasto, bahwa retret kali ini diberikan tema pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Boleh dibaca bersama-sama? 1, 2, 3. Pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Sekali lagi lebih keras. Pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Amin. Sudah selesai. Baik, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa clue yang akan saya sampaikan dan nanti yang merasa bisa berdiri di tempat, begitu ya. Baik, adakah di tempat ini dari bapak-bapak semua, pria-pria jemaat di tempat ini yang keluarganya berulang tahun di bulan Juli, entahkah istrinya ataukah anaknya? Silakan berdiri. Oh, keluarganya ya. Oh, bulan Juli. Wah, banyak. Keluarganya Pak, saya mau bertanya soalnya. Boleh? Keluarganya ya, keluarganya loh. Keluarga itu istrinya atau anaknya? Oh, keluarga inti, nah, keluarga besar. Istrinya atau besar, anaknya atau orang tuanya juga boleh. Orang tua juga boleh. Nah. Yang berulang tahun, yang belakang ada? Belakang saya tidak ada ya. Baik.
Nah, nanti dapat kopi gratis. Baik, saya mau bertanya dulu dari yang paling belakang boleh nggih? Paling Tolong belakang ya. Tolong ya sayang. Siapa yang berulang tahun di keluarganya? Siapa ini? Pak David dulu. Juli. Ya, bulan Juli. Siapa yang berulang tahun? Istri. Istri tanggal berapa? Tanggal 24 Juli. Oh, 24 Juli, sebentar lagi ya. Bentar lagi. Oke. Lalu siapa lagi? Pak Silalahi. Ya, anak saya Yola. Yola. Tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli. Pak Anton. Saya 28, saya sendiri, tapi Keluarganya, anak Pak. saya 23 Juli, Oh, Anita. begitu. Mas Bayu. Enggak, Anita Yuli Wulandari. Oh, yang pertama. 23 Siap. Juli. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Pak Simon. Pak Simon. Pak Simon. Pak Simon. Anak saya Jenny. Oh, Kak Jenny. Ulang tahun tanggal berapa? 30 Juli. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Ada lagi? Pak Agung. Pak Agung. Siap. Kebetulan bulan ini 2 anak saya Bu. Wah, Ya. ya Pak Uli. Tanggal 3 dan tanggal 21. Tanggal 3 dan tanggal 21. Iya. Baik. Lalu Pak Haryo. Terima kasih. Bulan ini ada 3. 3 Pak. Ya, yang pertama ibu saya, Oh, ibunya. almarhum 14 Baik. Juli. 14 Yang Juli. kedua anak saya 14 Juli dan 22 Juli. Oh, Ya, terima kasih. oke baik. Pak Wiryono. Monggo. Mae kenyek, Bu. 27 Juli. 27 Juli. Mae kenyek. Monggo, sinten Pak yang berulang tahun? Ya, halo. Istri saya, Istri. Sulistia Yulianti. Bu Yulianti, Ya, Yulistia Yulianti. Kemarin 8 Juli. 8 Juli. Dan cucu saya Vanessa. Vanessa cucunya ya, baik. 4 Juli. 4 Juli, baik. Wah, ternyata Pak Pras juga ada yang berulang tahun ini. Puji Tuhan. Ya. Siapa yang menuduh saya ini? Saya Januari. Ya puji Tuhan ya, anak saya yang kecil Ame Kusumani Ame. Diah Pramesti tanggalnya 6 Juli. Tanggal 6 Juli. Baik, terima kasih. Boleh duduk dulu. Boleh duduk dulu sambil diingat-ingat nggih. Matur nuwun sangat. Belum. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya. Yang namanya berawalan abjad huruf ke-19. Ayo silakan dihitung. A, B, C, D, E. Huruf ke-19 itu apa? S. Loh, Samuel. Baik, silakan berdiri. S. Suantan ya. Suantan katanya. Iya, berarti ada Pak Setiadi, Pak Slamet, Pak Sirianto, dan Pak Samuel, Pak Sarbini. SKB. Ada lagi Pak Subari, Pak Suwarji, Pak Suwandi. Wah, banyak sekali ternyata ya. Baik, sudah ya Pak Samuel. Terima kasih, duduk dulu. Wah, apa lagi ini? 19. Suantan. Baik. Lalu satu lagi. Yang usianya di tahun ini adalah 24 ditambah 19 ditambah 7. 24 ditambah 19 ditambah 7. Pinten? Betul. Yang usianya 50 boleh berdiri di tahun ini. 50 Tahun ini. 50 pas. 50 pas. Wonten apa mboten? Oh, Pak Ari Buang. Oh, Pak Ari Buang sudah 50 tahun. Apa? Berdiri Pak. Pak Indro ngatek itu. Pak Indro, Pak Untung. Yang usianya 50 tahun. Baik.
Tadi sudah disaksikan di Persani ya. Silahkan yang tadi, yang orang tuanya yang berulang tahun di bulan Juli, silahkan berdiri di sini. Yang orang tuanya ya, yang orang tuanya tadi berulang tahun. Pak Aryo. Monggo Pak, belum Pak, saya carikan teman Pak. Baik, lalu yang tadi huruf, bukan Mak Ikennya. Yang huruf S, yang namanya tadi ya, berawalan dari abjad 19, huruf S tapi 2 kata. 2 kata. Kalau Samuel kan 1 kata. 2 kata dan Pak Setio Hedi. Monggo Pak. 2 kata kan? Setio Hedi, betul kan? 2 kata. Setio Hedi itu digandeng Pak. Oh, digandeng Pak. Enggak jadi. Ada lagi napa mboten? Suspasi Arvini. Pak Selamat. Oh iya, Selamat Santoso. Monggo Pak. Monggo. Baik. Oi. Lalu tadi yang terakhir yang umurnya 50 tahun tidak ada nggih? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, saya carikan lagi Pak, tenang. Kalau 2 kan kurang seru. Memang Pak Ribuang 50 tahun, KTP-nya mana KTP-nya? 50 tahun pas ya. BLT Pak. Sampai pay letter malah. Silakan Pak Ari. Loh, nanti saya carikan. Tadi yang saya ke 1. 73. 51. Oh, berarti nggak jadi, Pak. Saya percaya karena yang menyampaikan itu kepala sukunya, Pak. Nah, kemudian saya carikan, Pak, kalau berdua kan kurang seru ya, Pak. Baik, yang tadi yang istrinya berulang tahun, silahkan maju. Yang istrinya tadi berulang tahun di bulan Juli. Nah, monggo. Yang istrinya berulang tahun, monggo, Pak. Monggo. Monggo Pak David, Pak Wir dengan nggih monggo. Monggo, nuwun sewu. Baik. Nah, hadiahnya besok disediakan oleh panitia. Pasar Kopeng, Pak. Baik. Dapat sawi ya, Pak. Apa sayur kol? Sayur kol. Nah, surprise, Pak. Nih. Mbak Wir nyanyi, Mbak Wir. Sudah lulus sekolah minggu, Pak. Nggih. Karena ini adalah temanya pria jemaat yang berkualitas dan berdampak gitu. Nah, malam hari ini kita akan fokus pada pria jemaat yang berkualitas. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari bapak-bapak berlima ini mewakili panjenengan. Menurut panjenengan, pria atau orang berkualitas itu seperti apa sih? Angel iki, Mbah. Beru. Kualitas ning pundi ngoten nih, Mbah ya. Satu saja, enggak apa-apa. Satu saja contohnya atau kriterianya atau menurut panjenengan. Sinten rumiyin? Pak Aryo. Monggo Pak Aryo.
Kalau berkualitas seperti bapak-bapak yang ada di depan saya, mereka aktif di KPJ. Aktif di KPJ menurut Pak Haryo ya, Pak Haryo ya. Terima kasih. Menurut Pak Slamet yang berkualitas itu yang bagaimana? Menurut saya adalah Umum loh ini. Saya sebagai orang tua dari anak-anak saya dapat mendidik anak saya menjadi anak-anak yang bisa mempersembahkan atau melayani pada Tuhan. Amin. Melayani Tuhan menurut Pak Slamet itu adalah berkualitas ya. Baik, monggo Pak Nun sewu, saya lupa namanya Pak sinten nggih. Pak Aris nggih, matur nuwun. Pak Aris, menurut Pak Aris. Kebetulan yang ulang tahun ini kan istri saya. Nggih. Untuk yang menjadi kualitas itu adalah menjadi teladan untuk rumah tangga. Amin. Menjadi keluarga sejahtera. Amin. Menjadi baik agama maupun keluarga. Amin. Berkualitas menjadi teladan dalam rumah tangga, agama dan keluarga. Pak David. Siap. Oke. Kalau saya sebagai sosok ayah ataupun orang tua yang selalu bisa membawa dan mengawal untuk selalu memuji nama Tuhan selamanya dan bisa menjadi pelayan bagi orang lain juga. Oke, itu menurut Pak David ya. Menurut Pak Wir yang berkualitas, orang yang berkualitas. Yang berkualitas. Ngaten nggih, Bu. Nggih. Nah, kula nggih gampang mawon, Bu. Pria yang mampu membawa keluarga berhasil, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nggih. Ini sudah disampaikan mewakili pria-pria jemaat yang ada di tempat ini. Matur nuwun sangat. Berarti khotbah panjenengan sampun mantun. Nggih, monggo. Pak, mohon bakdo. Terima kasih, saya sudah dibantu. Nggih, Pak, betul. Cocok, Pak, cocok. Baik. Enggak jadi ini, Pak. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi apa yang disampaikan oleh panjenengan berlima tadi ya, dari kita semua itu menggambarkan sosok seorang yang berkualitas, betul ya, yang diharapkan, yang dirindukan, yang dicita-citakan, yang diinginkan. Nah, ada slogan yang mengatakan demikian. Nah, ini tidak perlu nanti dijadikan jargon atau dan sebagainya. Ada slogan yang mengatakan demikian. Menjadi pria adalah tentang kelahiran. Betul kan ya? Menjadi pria adalah tentang kelahiran. Menjadi berkualitas dan berdampak adalah tentang iman. Ya, menjadi pria adalah tentang kelahiran. Nah, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa request gender ketika akan dilahirkan. Mak, kesok aku lahirkan laki-laki ya, Mak. Misalnya, Mak, kesok aku lahirkan perempuan ya, Mak. Tidak ada. Tidak ada yang bisa request atau meminta. Dan dengan gender itu ada banyak beban kehidupan yang dipikul, yang ditimpakan. Betul ya? Ini saya khusus membahas pria karena memang konteksnya ini adalah pria jemaat. Sebagai seorang pria, bapak-bapak pasti banyak tuntutan. Betul apa betul ya? Menurut saya seperti itu. Pasti banyak tuntutan. Misal, sebagai seorang anak laki-laki, gitu. Sebagai seorang anak laki-laki, panjenengan emot-emot dulu, mengingat dulu ketika saya menjadi seorang anak laki-laki, dari mae saya, dari pae saya, dari bapak ibu saya, sebagai seorang anak laki-laki dari orang tua kita. Biasanya laki-laki itu paling diandalkan oleh orang tua. Betul nggih Mbah Wir? Paling diandalkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Apalagi kalau lanang dewe, betul ya?
kalau lanang dewe. Lalu ini sebagai anak, apa-apa ketika apalagi kalau sudah menjadi dewasa, le tulungi le, antarke kono le, nang kono le, bantu le, begini le, ayo le, dijak rembukan mungkin ya Bapak Ibu ya, oleh orang tuanya. Lalu ketika dewasa dan berumah tangga, menjadi kepala rumah tangga, dituntut untuk bisa mengayomi keluarga. Tadi ada yang menyampaikan ya, dituntut untuk bisa mengayomi keluarga, memberikan nafkah yang cukup, betul? Memberikan nafkah yang cukup, menjadi tempat aduan gratis bagi anak dan istri, betul ya? Pak, berasnya wes entek Pak, iya kan? Istri kan pasti bilang seperti itu kalau misalnya ada kebutuhan rumah tangga yang harus dicukupi, gitu kan? Kesok wayahe bayar sekolah anakmu Pak, kesok wayahe tuku seragam misalnya ya. Pengaduan, Pak dek mau loh Pak, aku ki ora ngopo-ngopo, tapi kok diperengat-perenguti lek iku misalnya. Pengaduan, demikian juga anaknya. Bapak, papa, ayah, temanku udah beli sepeda, aku belum punya sepeda misalnya, ya kan, sebagai tempat pengaduan bagi anak atau istri. Dan secara umum bapak-bapak, ini yang terjadi di masyarakat sekitar kita, secara umum seorang laki-laki, seorang pria, seorang kepala rumah tangga menjadi tolak ukur kekuatan keluarga. Betul, non sewu ya, ini nanti saya akan cerita tentang pengalaman saya. Anggap saja saya sedikit kesaksian. Biasanya sebagai anak-anak itu ditanya, bapakmu kerja apa? Betul enggak? Betul kan? Kita pernah menjadi anak kan? Bapakmu kerja apa? Kerjanya bapakmu apa? Betul. Pasti ditanya itu, pasti ditanya. Oh, anjen bapakmu Pak Camat. Kenapa Pak? Camat. Salah hati. Anjen bapakmu iku nganu toh, Pak Kades, Pak Dokter bapakmu, Pak Polisi bapakmu gitu ya. Pasti kan ditanya itu. Alah, anjen bapakmu iku buruh, serabutan, kuli, tani gitu ya. Buruh tani, kalau petani itu berarti yang punya sawahnya Pak. Kalau buruh tani ora duwe sawah, iya kan ya. Buruh tani. Tuh Kang Wijen. Nah, lalu bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sebagai seorang anak, saya pernah merasa kecewa ketika SD atau SMP itu disuruh mengisi form pekerjaan orang tua, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, seperti itu ya. Saya pernah kecewa, pekerjaan ayah. Saya pernah bertanya, Pak kerjanya jenengan nopo Pak? Ya angger tulis wae, buruh tani, buruh nelayan. Besoknya lagi ditanya lagi, sudah beda lagi pekerjaannya, tukang kayu. Besoknya lagi ditanya lagi, maksudnya ngisi form itu, kerjanya apa? Serabutan. Saya itu kecewa, betul. Saya kecewa sebagai anak, betul Pak. Di tengah-tengah bawa teman-teman saya, gampang saja mengisi. Pekerjaan ayah, PNS, guru misalnya, atau pekerjaan ayah, polisi misalnya. Pekerjaan ayah, dokter misalnya. Apa Pak? Oh, merbot. Merbot kata Pak Selamat. Saya pernah merasa kecewa, sungguh. Karena sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, pekerjaannya itu menjadi tolak ukur kekuatan di masyarakat sekitar kita ini, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah merasa kecewa. Dan ketika saya ini boleh memahami rancangan Tuhan, boleh mengerti rancangan Tuhan dalam hidup saya, sungguh saya menjadi sangat bersyukur dan sangat bangga menjadi anak dari seorang bapakku itu. Menjadi bangga, kenapa? Yang bekerja sebagai buruh tani, bapak yang bekerja serabutan,
bapak yang bekerja sebagai buruh nelayan, bapak yang bekerja saonone wis kuli-kuli macul dan sebagainya, ndak apa-apa. Dan apakah saat ini kemudian ketika saya dibimbing sampai menjadi seperti saat ini, apakah kemudian bapak saya berubah menjadi bos? Mboten. Masih sama, bapak masih tetap buruh. Bapak masih tetap buruh. Tetapi melalui penyertaan Tuhan dan bimbingan beliau, saya boleh merasakan kasih Tuhan dan menjadi sampai seperti sekarang ini. Saya yakin ketika panjenengan semua mengingat waktu kecil dulu bagaimana memiliki orang tua dan boleh sampai pada saat ini, sungguh itu proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ketika panjenengan ini menyaksikan putra-putri panjenengan, katakanlah dalam tanda kutip sekarang itu ya, sudah bertumbuh dewasa, sudah melewati banyak hal, sudah dadi wong kalau katanya orang. Itu sungguh adalah penyertaan Tuhan, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Baik, mari kita membuka Alkitab dulu. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengisahkan tentang kehidupan Yusuf putra dari Israel, putranya Pak Yakub. Yusuf, anak laki-laki dari seorang yang dipilih untuk menerima janji berkat dari Allah, ya kan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub sering dikatakan. Nah, Yusuf ini anak dari Yakub, seorang yang dipilih untuk menerima janji berkat dari Allah. Sekarang dalam bagian ini seorang Yusuf itu seorang ahli waris yang akan menerima janji berkat dari Allah itu. Sekarang dia telah menjadi seorang budak belian. Ya, bayangkan ini. Pak Yakub itu punya harta yang banyak loh, Bapak Ibu. Bapak-bapak, nggak ada ibu saya sendiri. Pak Yakub ini seorang yang sangat kaya. Anaknya menjadi budak belian. Budak belian, Kejadian 39 ayat 1 tadi. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf dibeli oleh pedagang budak dan dia dijual kembali kepada seorang pegawai istana Fir'aun yang bernama Potifar, seorang
apa tadi? Kepala pengawal istana, seorang yang berpengaruh, seorang yang sangat penting, seorang yang kaya, seorang yang diandalkan di istana Fir'aun, membeli Yusuf menjadi budak. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, budak adalah seorang yang tidak punya kebebasan. Seorang yang tidak punya kebebasan. Kenapa? Karena haknya telah dibeli oleh tuannya. Betul, tidak punya hak. Bukan hak celana itu nggih, mboten nggih. Nah, tidak punya hak. Hak untuk beristirahat dia nggak punya. Hak untuk makan dia nggak punya. Bahkan hak untuk hidup dia tidak punya. Karena haknya sudah dibeli oleh tuannya itu tadi. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi budak itu seperti suatu benda atau barang. Nek rak kanggo yo angger diguak, pateni rak popo. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, nggak ada haknya lagi, nggak ada haknya lagi budak itu. Nah, bukankah dalam posisi seperti itu, secara pandangan dunia, Yusuf menjadi orang yang tidak berkualitas. Betul ya? Enggak ada harganya kok. Tidak berkualitas, tidak punya hak kok. Hak untuk hidup saja enggak ada, apalagi hak untuk bebas, enggak ada. Sudah dibeli haknya. Dia menjadi orang yang tidak berkualitas. Berkualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berarti dia adalah bermutu. Berkualitas adalah bermutu. Bermutu baik, berkualitas, mempunyai kualitas yang baik, berderajat atau berkedudukan baik. Itulah arti dari berkualitas. Dan hal itu di mata dunia tidak dimiliki oleh Yusuf karena statusnya sebagai budak. Status sebagai budak, seseorang yang tidak punya hak, bahkan hak untuk hidup, tidak berkualitas. Yusuf itu pada saat ini ketika dia menjadi budak belian itu hidupnya tidak berkualitas di mata dunia. Tapi benarkah demikian? Benarkah demikian? Mari perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf. Dalam bahasa aslinya dikatakan demikian. Tuhan menyertai Yusuf. Vayehi Yehova et Yosef. Tuhan Yehova, Yehua, Adonai ada bersama Yusuf. Ada bersama Yusuf. Seperti kita ini loh. Saya ada bersama dengan panjenengan semua. Panjenengan ada bersama dengan saya. Ada bersama. Berarti melihat, mengerti. Mbok menawa saya ini guyu panjenengan nggih pirsa, ya kan? Mbok menawi saya ini mungkin kesandung begini, panjenengan juga pirsa karena bersama ini. Ada bersama, memperhatikan. Bahkan kalau di dalam kitab bahasa Jawa sehari-hari dikatakan begini, Yusuf dikanthi dening Allah. Disertai, dikanthi. Dalam terjemahan bahasa Jawa yang Jawa 81 dikatakan nanging Sang Yehuwa nunggil kalawan Yusuf. Ada bersama Yusuf, di dalam Yusuf. Artinya menyertai, selalu ada bersama dengan Yusuf. Nah, ketika Yehova et Yosef, Tuhan bersama Yusuf, hal-hal ini terjadi. Ingat ya, tadi bahwa Yusuf masih seorang budak belian, bekerja di rumahnya Pak Potifar, seorang kepala pengawal istana, seorang yang berpengaruh di istananya Fir'aun. Nah, ketika Yusuf yang dipandang oleh dunia tidak berkualitas, tapi Tuhan Allah berkenan menyertai Yusuf,
Ini yang terjadi. Meskipun dia masih status budak belian, tapi ini yang terjadi ketika Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama, firman Tuhan katakan, ia selalu menjadi seseorang yang selalu berhasil. Ia menjadi seseorang yang selalu berhasil. Kata berhasil ini matsliah, artinya kepenuhan, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia bekerja sebagai budak di rumahnya Potifar, tapi yang dikerjakan itu selalu berhasil. Ada enggak budak, atau kalau sekarang gambaran contoh kecilnya katakanlah pembantu lah misalnya ya. Ada enggak yang pernah salah? Pernah lah, mecahke piring misalnya loh ya, disuruh bantu-bantu, dimintai tolong bantu-bantu nyapu, malah dirusakke apalah yang di rumah. Nah ini dikatakan Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya, menjadi seorang yang selalu berhasil atau sukses. Orang-orang, bahkan orang-orang di sekelilingnya juga menerima keberhasilan, mengalami keberhasilan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Nah, keberhasilan ini yang dimaksudkan adalah menunjukkan suatu pencapaian dari tugas. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil, bukan keberhasilan dalam arti yang lain, tapi apa yang dikerjakan dibuat berhasil karena disertai Tuhan. Jadi ada apa yang dikerjakan dibuat berhasil, bukan tengok-tengok terus berhasil. Boten nggih? Beda. Jadi Yusuf ini orang yang tadi tidak berkualitas menjadi budak disertai Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil. Ini urutannya begitu. Bukan tengok-tengok terus berhasil, boten. Tengok-tengok dalam arti boten lapo-lapo, tidak melakukan apapun terus disertai Tuhan menjadi berhasil, boten. Ya. Kemudian bahkan dikatakan ketika Tuhan bersama Yusuf, Tuhan ada bersama Yusuf, menyertai Yusuf. Yusuf diizinkan melayani tuannya dan dipercaya untuk mengurus rumahnya, mengurus seluruh hartanya. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, pasal 39 ayat yang keempat itu, di sana dikatakan bahwa Yusuf ini, ayat 39 pasal yang keempat, boleh kita membaca bersama. 39 ayat yang keempat, pasal 39 ayat yang keempat, kita baca bersama 1, 2, 3. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dikatakan mendapat kasih tuannya dan boleh melayani dia. Melayani tuannya. Boleh, tidak hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Nanti dikatakan ada di ladang dan sebagainya, itu dibuat berhasil karena Yusuf di ayat selanjutnya. Nah, ini Yusuf dipercaya melayani tuannya. Saya tersentak ketika membaca ini. Kenapa? Ketika panjenengan, kita semua dipercaya untuk melayani Tuhan, itu satu kesempatan. Betul, tidak sembarangan orang dipercaya untuk melayani Tuhan. Yusuf sebagai seorang budak belian dipercaya untuk melayani tuannya. Kata melayani ini, melayani tuannya, ini dimaksudkan sebagai yang pertama pelayan pribadi. Pelayan pribadi, dia mendapat jabatan yang lebih tinggi dari hamba-hamba Pak Potifar yang ada di rumahnya. Dia yang paling tinggi. Lalu dia menjadi pengawas. Kalau pada saat ini mungkin bisa disebutkan sebagai seorang asisten administrasi atau sekretaris eksekutif, mengawasi, mengatur harta benda dari Pak Potifar ini. Seorang budak belian loh tadi, yang tidak berkualitas menurut dunia. Tidak hanya sampai di situ, Alkitab mencatat di
ayat yang kelima itu, mari membacanya lagi Bapak-bapak. Kejadian 39 ayat yang kelima. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan bahwa seorang budak belian itu, seorang yang dianggap tidak berkualitas oleh dunia, sekarang menjadi seorang yang dipercaya oleh tuannya untuk mengurus semua harta miliknya. Yang tidak berkualitas tadi, yang budak belian tadi, yang dipandang sepele tadi, yang gak ada haknya tadi, yang misalnya mau dimatikan saat itu boleh-boleh saja, seperti benda budak belian, seperti barang gak berguna, gak dipandang orang, dalam arti barang yang tidak ada nyawanya. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan. Betul ya? Terjadi karena penyertaan Tuhan. Dan sungguh bahwa Yusuf menyadari penyertaan Tuhan atas dirinya. Yusuf bisa menjadi berkualitas itu tadi karena penyertaan Tuhan. Dan dia menyadari akan penyertaan Tuhan atas dirinya, sehingga dia tetap menjadi pribadi yang berkualitas dalam segala keadaan. Kalau tadi disampaikan, yang berkualitas itu yang bisa menjadi teladan untuk keluarga, ya kan ya tadi ya. Yang berkualitas itu yang aktif melayani. Yang berkualitas itu, apalagi tadi bapak-bapak, yang bisa membimbing anak-anaknya untuk takut percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Nah, ini bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yusuf menyadari bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan menyertai dia, sehingga dia tetap menjadi pribadi yang berkualitas dalam segala keadaannya. Dalam segala keadaannya, bahkan ketika dia dalam ujian, godaan. Kemarin saya menyampaikan tentang peiraso ya, pencobaan, godaan itu ya. Nah, ketika dalam godaan pun Yusuf menyadari ada Tuhan bersama dia. Ayat 8 dan 9, Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Ternyata tidak jadi sebentar ini Pak Sarbini. Kejadian pasal 39 ayat 8 dan 9. Baik, saya membaca untuk kita semua. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi meskipun Yusuf tahu, menyadari bahwa dia memiliki kuasa yang setara dalam tanda kutip di rumah Potifar itu, dia memiliki kuasa yang setara dengan tuannya, dengan Pak Potifar itu. Bahkan dikatakan Yusuf mengatakan sendiri bahwa bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dia mengerti akan posisinya itu, namun dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk memilih berbuat dosa. Ketika Tante Poti itu merayu-rayu dia, meskipun dia punya kuasa atas rumah tuannya, mungkin Pak Potifar itu kadang-kadang gak pulang
Sehingga Tante Poti itu rodok jablay mungkin. Maafkan ini. Jadi ngajaki Yusuf untuk tidur bersama dengan Tante Potifar ini. Tapi Yusuf meskipun mengerti posisinya, mengerti bahwa tuannya itu mempercayakan seisi rumahnya, dia mengerti bahwa Allah menyertai dia sehingga dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk memilih berbuat dosa. Betul. Dari kisah ini kita belajar, saya dan panjenengan semua, bahwa orang yang berkualitas adalah satu, orang yang hidupnya satu, Pancasila mboten nggih. Saya ulangi lagi. Dari kisah ini kita belajar bahwa orang yang berkualitas adalah satu, orang yang hidupnya disertai oleh Allah. Tidak akan ada gunanya semua yang kita kerjakan tanpa penyertaan Allah. Betul napa betul? Melayani Tuhan ketoke api, dipandang orang wasip, bapak-bapak itu jos. Mesti yang gerono KPJ sregep teko terus. Ada apa saja kegiatan di gereja pasti datang. Nah, memang merbotnya ya Pak Slamet. Tidak begitu maksudnya. Memang kalau nggak dibuka kan nggak bisa kebaktian kan Pak. Nah, tidak memiliki sawah yang banyak misalnya ya, atau memiliki investasi yang banyak didepositokan, meskipun memiliki banyak cabang-cabang usahanya. Nah, itu tidak jaminan seseorang dikatakan berkualitas tanpa penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan. Orang yang hidupnya disertai oleh Allah, dialah orang yang berkualitas. Dan penyertaan Allah itu hanya bisa diterima melalui iman. Melalui iman. Dengan terus giat dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kebenaran Allah. Seperti tadi loh, Yusuf disertai Allah, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil. Ada penyertaan Allah, mengerti, menerima, oh Allah ada bersama dengan aku. Saya percaya bahwa apa yang saya rencanakan untuk keluarga saya, apa yang saya kerjakan, pekerjaan saya tidak peduli mau kerja serabutan, mau jadi dokter, mau jadi sopir, insinyur dan sebagainya. Asal penyertaan Tuhan ada pada kita dan kita giat karena mengerti bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kita menerima penyertaan itu, kita menjadi orang yang berkualitas hidup kita. Yang kedua, orang yang menyadari bahwa Allah selalu bersamanya dalam segala keadaan. Dialah orang yang berkualitas. Kenapa begitu? Perlu ada kesadaran. Betul, seperti tadi loh, Yusuf digoda oleh Tante Poti, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dia sadar Allah ada bersama dengan dia. Ada Allah, meskipun gak ono wong siji blas yang delok, yang melihat, Allah ada. Kiri kananku ada Tuhan, gitu. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, menyadari bahwa Tuhan itu ada. Jadi tidak akan melakukan pelanggaran meskipun ada celah, ada kesempatan yang sangat empuk, ada kesempatan yang bisa diambil. Tapi karena sadar ada Tuhan di dalam segala keadaan, memilih untuk menolak melakukan dosa, sehingga tetap menjadi orang yang berkualitas. Betul apa betul? Contoh ini, contoh saja nuwun sewu. Misalnya,
kita dipandang orang berkualitas secara dunia ya. Pekerjaannya mentereng, anak-anaknya ya baik, istrinya ya baik, begitu ya. Kemudian ada celah sedikit. Kita pakai celah itu, orang tidak tahu, kita pakai celah itu untuk melakukan sedikit dosa menurut kita. Ingat, dosa adalah dosa. Tuhan tahu ketika kita melakukan dosa. Tuhan tahu, istrinya panjenengan mungkin tidak tahu, putra-putrinya panjenengan mungkin tidak tahu, orang tua kita mungkin tidak tahu. Tuhan tahu, dosa tetap dosa. Yang awalnya dihormati, Pak, monggo Pak, nggih badhe tindak pundi Bu, monggo. Lah, kelakuane wong iku gitu, langsung jatuh kualitasnya ketika memilih untuk melakukan dosa. Mau yang persembahannya banyak setiap hari di gereja ditulis 20 juta, 50 juta, tidak akan menutupi dosa-dosa kita. Saestu, mau terus-menerus pelayanan untuk kamuflase, invisible kalau katanya niki. Kamuflase, menutupi dosa yang sudah dikerjakan di belakang. Gak iso, mboten saged. Dosa tetap dosa. Jadi pelayanan sesuai dosa. Pelayanan sesuai dosa. Jatuh kualitasnya. Buk katanya Mas Arwi. Jatuh, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Jadi dari bagian firman Tuhan ini sungguh berkualitas menjadi pria jemaat yang berkualitas, bukan menjadi ya, pria jemaat yang berkualitas dulu, yang berdampak besok ya. Yang berkualitas adalah pria jemaat yang disertai Tuhan dan pria jemaat yang menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian, ketika kita bisa terus menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, kita akan bisa menjadi orang yang berkualitas dan terus menjadi orang yang berkualitas. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak tim musik untuk kita boleh memuji Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kita akan pujikan bersama. Boleh saya ajak berdiri bapak-bapak? Kita akan pujikan lagu ini untuk meresponi, mengingat kembali bahwa tidak pernah Tuhan itu tidak menyertai kita, betul? Tidak pernah. Dia katakan bahwa dia Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Gusti nunggil kalawan kita, dia selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu pasti kita adalah orang yang berkualitas. Kita orang yang berkualitas. Terus sadari bahwa kita orang yang berkualitas. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu segala cita-cita, segala
berdoa bersama-sama, berdoa secara pribadi. Sudahkah kita merasakan penyertaan Tuhan? Sudahkah kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan pernah merasa menjadi orang yang tidak berkualitas. Kita adalah orang yang berkualitas karena kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang mau menyertai kita. Dia Allah yang mau bersama dengan kita. Dia Allah yang selalu ada untuk kita. Ada banyak beban, ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Ada banyak tuntutan yang diberikan kepada kita, kepada bapak-bapak sebagai para pria kepala keluarga, kepala rumah tangga. Namun Tuhan menyertai panjenengan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai panjenengan sebagai orang tua. Tuhan menyertai panjenengan sebagai suami. Tuhan menyertai panjenengan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang saudara. Tuhan bersama-sama dengan panjenengan, bersama-sama dengan kita, menjadikan kita orang yang berkualitas. Sungguh Dia mengasihi kita. Dia membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan yang sesuai dengan kebenarannya. Asal Tuhan menyertai kita, dibuat berhasil. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Berikan hati kita untuk memuliakan Dia. Berikan hidup kita untuk disertai oleh Dia. Sadari akan penyertaan Tuhan itu, sehingga tolaklah segala kejahatan yang menghampiri kita. Jangan sampai tertipu, tergiur untuk melakukan yang tidak benar. Berkualitas, kita berkualitas. Pria-pria jemaat yang berkualitas, pria-pria jemaat yang diberkati, yang dikasihi, yang disertai oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pakai pria-pria ini Tuhan, pakai pria-priamu ini Tuhan, menjadi orang-orang yang terus berkualitas, mempertahankan kualitas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku.
menjadi berkualitas. Tetapi karena Engkau bersama dengan kami berkualitas. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Bukan apa kata dunia kami menjadi berkualitas, tetapi karena ada Engkau bersama dengan kami berkualitas. Para suami yang berkualitas, bapak yang berkualitas, para pelayan yang berkualitas. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berkualitas karena Tuhan bersama dengan kami, beserta dengan kami. Kami percaya kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Ampuni kami jika Engkau pernah mendapati kami memilih melakukan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, berlimpah kasih setia dan anugerah-Nya. Engkau selalu memberi kami kesempatan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau selalu menerima kami. Engkau selalu memberi kami kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Allah kami. Kami percaya kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Yang lalu biarlah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup yang berkualitas. Dipuji dimuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Saya Bela Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Katakan sudah banyak, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup kami, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, sampai tergenapi seluruh rencana Agung-Mu dalam hidup kami. Seluruh rencana, katakan dengan suara sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh katakan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mulia Tuhan, amin, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Citra, terima kasih Bapak-bapak saudara yang berkasih dalam Tuhan. Kami persilahkan untuk duduk. Siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini? Amin. Belum ada yang ngantuk ya? Belum ada yang ngantuk ini. Menjadi pria jemaat yang berkualitas dan berdampak. Di tempat ini kita jadi berkualitas. Pastinya. Atau makin berkualitas. Makin berkualitas. Makin ya, karena sebenarnya yang Mbah semakin ngomong putune. Kualitas ngomongnya semakin ya. Makin. Oke. Yang keluarga muda semakin bertambah. Tambah. Amin. Maksudnya. Amin. Ya, amin. 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 Baik, acara selanjutnya adalah snack. Kita break sebentar. Kita snack, terus kemudian snacknya boleh dibawa naik Pak. Terakhir. Oh terakhir. Oh setelah ibadah. Oke, berarti ini setelah ibadah makrab atau ibadahnya sudah selesai. Gitu. Ibadah hari ini yang ibadah ini kan tinggal makrab dan sharing plus snack. Kita break sebentar ya.
habis ini minum-minum dulu, kita tarik nafas dulu, kita break dulu, minum dulu sebentar. Nanti kita bisa naik lagi. Nanti kita akan masuk ke makrab. Makrab nanti santai ya. Mas Slamet gak ngantuk ya Mas? Aman ya Mas? Oh soalnya mau langsung ganti jago aku jaket kantel Mas. Atis, anyep. Mbah Wir masih tetap semangat, masih tetap pakai batik kok. Nanti Mas Slamet ini kalah karo Mbah Wir. Mbah Wir tetap masih pakai batik, jenenge kantel gak jaketan. Oke. Bagus. Ya. Kita akan doa penutup ibadah. Saya serahkan Bu Citra lagi untuk menutup dengan doa. Kita break. Jadi nanti setelah break kita makrab, gitu ya. Setelah makrab nanti ada hiburan, ada persembahan pujian, kita bisa sharing. Ini bebas acaranya habis ini, bebas. Kita bisa saling menyurahkan isi hati kita, gitu ya. Sampai polos ini ya. Mau memuji Tuhan karaoke siap ya? Los ya? Oke. Musik siap, ini puji Tuhan ada. Terima kasih untuk pelayanannya. Los ini ya. Silahkan untuk ditutup Bu Citra. Amin. Lancar. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan menikmati snack bersama, betul ya? Iya, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman yang boleh kami nikmati bersama-sama pada malam hari ini tidak akan berlalu sia-sia, tapi akan menolong kami menjadi semakin berkualitas dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa, dan kami akan bersama-sama istirahat sejenak untuk menikmati makanan minuman yang sudah disediakan dan nanti akan melanjutkan acara untuk malam keakraban. Kami mohon kekuatan kesehatan daripada Allah di tengah cuaca atau di tengah hawa yang agak dingin ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dipuji dimuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi turun Boleh, ke bawah ya? Boleh ngeteh-ngeteh dulu. Turun ke bawah, habis itu kembali lagi ke atas. Betul. Oke. Sampai jam 9 di rundown acara sudah jelas. Oke. Di dalam susunan Jam berapa? acara jam 9. 15 menit ya ini. Masih pukul 15 menit. 20.45. Kita untuk waktunya sudah tepat sekali. Sambil tim musik kita latihan untuk lagu selanjutnya ya. Maaf untuk snacknya tim musik habis latihan dulu.